Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat belajar, selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 1. Baca buku siswa tema 7 halaman 116 sampai 124. Tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa mampu mengidentifikasi kalimat utama dan ide pokok tiap paragraf dari bacaan sejarah komunikasi. 2. Siswa mampu menemukan arti kosakata baru dari bacaan komunikasi dan menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat. 3. Siswa mampu membuat desain kartu pos bermotif karya dekoratif dengan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna. 4. Siswa mampu menunjukkan keliling bangun datar dengan memberi warna pada setiap sisi bangun datar. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Mari kita baca sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun.
Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Akan Bu Guru berikan contoh di paragraf 1. Dari paragraf 1, kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Nah, untuk paragraf ketiga dan keempat, coba kalian cari sendiri-sendiri ya. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas bisa kalian cari sendiri-sendiri ya. Sekarang coba kalian tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada bacaan tadi. Dan kemudian carilah arti kata tersebut dalam kamus atau bisa mencari di internet. Lalu, buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi tadi. Selanjutnya, Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut. Nah, ini contoh kartu pos yang di sebelah kiri ditulis nama dan alamat pengirim. Sebelah kanan nama dan alamat penerima. Dan di balik kartu pos bisa kalian tulis isi pesannya. Agar lebih menarik, kalian bisa menggambar, mewarnai dengan garis, bidang, dan warna. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Coba kalian buat hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos kalian. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contohnya ada persegi panjang, bisa dilihat ini contohnya ditebalkan pada bagian sisi-sisinya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, membaca teks sederhana tentang sejarah komunikasi, membuat kalimat dari kosakata baru yang telah ditemukan, menghias karya dekoratif pada kartu pos, mewarnai keliling bangun datar untuk menunjukkan arti dari keliling. Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini. Semoga anak-anak memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.